Oke, halo selamat malam teman-teman. Kita sambung lagi seri video sebagai investor. Jadi saya sekarang lagi berpindah kuadran ya dari pebisnis menjadi investor setelah dari umur belasan tahun sampai umur sekarang. Isinya video ini mungkin teman-teman bisa cek ya. Isinya adalah strategi-strategi bisnis, macam-macam ya. Ada bisnis model kanvas dan lain-lain, terus ada teknik digital dan lain. Kalau misalnya teman-teman umur masih 20-an harus bisnis dulu ya biar ada pengalaman. Itu bisa tonton video-video YouTube sebelumnya, itu banyak sekali ya. Nah, kemudian sekarang kayaknya sudah versi videonya adalah kebanyakan investor. Jadi sebelumnya saya udah invest di mesin mining, Ethereum, terus ada di saham juga dan macam-macam ya. Sekarang sih lebih serius. Jadi hari ini saya akan buat video perjalanan-perjalanan berikutnya sebagai investor. Nah, setelah kemarin mining dan lain-lain dan robot ya, teman-teman, hari ini tentang reksadana nih. Nah, ini dari dulu saya sudah tahu reksadana, cuma lebih nggak konsisten, sayang banget ya. Jadi perlu banget konsisten nih teman-teman. Nah, reksadana itu banyak banget bukunya dan menurut saya bagus-bagus, cuma kadang-kadang saya susah dimengerti nih teman-teman. Jadi saya coba mencari-cari buku, akhirnya saya sempat ikut seminar reksadana segala macam ya teman-teman ya dulu ya di mana tuh ya, depan FX itu apa sih gitu ya. Agak-agak rumit banget ya sampai akhirnya saya menemukan sebuah buku yang bagus banget sih. Ini dari Akida Sohihaya. Ini ada di Gramedia teman-teman. Ini buku simple banget dan isinya benar-benar to the point bagus banget ya. Nah, ini saya akan coba cerita, teman-teman harus beli nih buku ini, bagus banget ya di Gramedia ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, yuk bagi yang teman-teman masih bingung tentang reksadana, mungkin udah pernah tahu tapi gambarannya seperti apa sih? Yuk kita mulai dari sini aja ya teman-teman ya. Jadi saya akan ceritakan reksadana versi dari saya baca, ngumpulin buku-buku dan YouTube yang saya tonton ya. Jadi versi sederhananya seperti ini. Jadi kalau tanya reksadana itu apa sih? Jadi reksadana itu sebagai, kalau menurut saya ya, uh, tempat Anda mempercayakan uang Anda untuk diputar oleh manajer investasi. Jadi dan ada fee-nya untuk manajer investasi tersebut karena telah mengelola dana Anda. Jadi kalau kita punya uang nih, kita nggak bisa jago bisnis dan lain-lain, itu ibaratnya kita titipin aja deh sama seseorang yang punya tim lah, ibaratnya manajer investasi, udah kamu tolong puterin uang saya dong gitu ya. Bukan tanpa resiko ya, tetap ada resikonya, tapi intinya adalah kita sebagai investor, kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi yang tentunya dia sudah diawasi oleh OJK ya teman-teman ya, gitu ya. Dan ada fee ya, kayak ada bagi hasil gitu ya, asik ya teman-teman ya, yang kerja biar mereka kita duduk manis, bagi hasil ya gitu ya, ibaratnya kayak gitu juga ya teman-teman. Nah, kalau di bukunya apa sih ini judulnya nih, buku pintar reksadana Akida ini, bapak apa ibu ya, mohon maaf kalau saya salah ya. Ini bagus sekali ya, dia ilustrasi kayak gini. Ini ibarat kita naik mobil ada supirnya. Nah, kita punya tujuan misalnya ke Bandung gitu ya. Nah, kita percaya aja sama supirnya, ntar dia terserah mau lewat jalan tikus, mau terserah mau lewat mana gitu, pokoknya gue percaya aja, pokoknya sampai Bandung gitu ya. Nah, supir ini akan bawa ke tujuan Anda. Itu supir itu adalah manajer investasi. Jadi ibarat gini, ya teman-teman punya uang nih, uangnya pengen dipercayakan sama manajer investasi, tolong ya, pokoknya nanti aku 5 tahun lagi aku pengen beli rumah, nilainya 3M gitu. Nah, terserah deh kamu mau taruhnya di mana gitu ya, gitu ya. Terserah kamu muternya di mana, pokoknya dalam 5 tahun aku pengen rumah, aku nabungnya harus berapa. Nah, tolong kamu puterin uang saya gitu, kerjakan uang saya, terserah mau dibeliin apa dan lain-lain gitu, dikerjakan untuk apa gitu ya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi manajer investasi itu akan membawa ke tujuan kita atau sebetulnya impian kita gitu ya teman-teman ya. Nah, atau bahasa ilustrasi sederhananya lagi ada seperti ini teman-teman ya. Ilustrasinya itu seperti kita mempercayakan seseorang atau tim untuk memutar uang Anda untuk berkembang gitu. Jadi saya punya investor yang udah lebih dari 20 tahun teman-teman, dari saya SMA kali ya. Jadi saya dulu, bisnis saya pertama itu ada investor yang baik hati banget ya, yang percaya sama saya sampai hari ini teman-teman. Jadi pokoknya investor saya itu terserah aja saya mau uangnya mau diputar di mana. Ini kan saya ada, ini contoh beberapa bisnis saya ya. Saya ada toko baju, ada bakso, ada jualan franchise goreng. Nah, itu uangnya saya putar-putar ke situ gitu. Terserah aja saya mau putar kemana. Nah, itu ibarat saya manajer investasi gitu. Itu ilustrasi aja ya, ilustrasi ya. Jadi saya sebagai yang mengembangkan bisnis investor. Investor tuh terserah aja saya mau ditaruh di mana uangnya, pokoknya tiap bulan kalau ada profit bagi hasil. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, reksadana tuh kayak gitulah kira-kira ya. Oke. Nah, jadi gini, kita kan sebagai investor ya. Nah, investor tuh kita nanti milih reksadananya nih teman-teman, milih manajer investasinya gitu ya. Nah,
Nah kita harus perlu ketahui profil kita nih sebagai apa nih. Contoh, kita nih orang yang takut-takut kah gitu ya, misalnya aduh gue takut kalau rugi, gue nggak mau rugi gitu, pokoknya aku mau taruh uang yang aman-aman aja, tuh berarti kita konservatif nih teman-teman, konservatif ya. Atau yang kedua kita moderat, kita tipenya nggak apa-apa deh rugi-rugi dikit, yang penting hasilnya lebih bagus daripada yang konservatif gitu, ibaratnya gitu ya. Moderat tuh kita siap rugi-rugi dikit lah gitu ya, nggak masalah, rugi-rugi dikit nggak masalah, itu bahasa sederhana gitu ya. Atau kita agresif, ya udah nggak apa-apa, resiko apapun, mau rugi kayak mau dibanting kayak apa gue udah biasa lah. Karena kalau saya ini tipe agresif, karena saya pebisnis biasa rata-rata agresif ya, udah biasa gitu, buka bisnis bangkrut buka bisnis bangkrut, tapi yang penting tujuan akhirnya adalah kita berhasil. Ini contoh ya teman-teman, saya bangkrut itu di bisnis 18 kali. Saya tidak peduli bangkrutnya seperti apa, tapi tujuan akhirnya saya tercapai, yaitu apa? Ya puji Tuhan hari ini saya punya ya berkecukupan lah. Ada uang untuk ke luar negeri, ada rumah, ada mobil, ada mau apa-apa ada lah gitu ibaratnya gitu ya. Jadi tujuan akhirnya tercapai gitu, walaupun dalam perjalanannya bangkrut seperti itu ya. Nah itu profil teman-teman harus tahu dulu ya. Kalau teman-temannya penakut ya nggak apa-apa, pilih yang konservatif. Ini kaitannya apa? Kaitannya kenapa kita harus sesuaikan profil kita? Kaitannya adalah supaya nanti waktu kita mau milih reksadana kita udah siap gitu. Misalnya jangan teman-teman yang aduh aku takut nggak pernah bisnis, tiba-tiba teman-teman pilih yang agresif, tiba-tiba nih uangnya misalnya dari 10 juta tinggal 2 juta gitu. Padahal itu perjalanan belum selesai gitu. Langsung takut langsung tarik aja duitnya, takut gitu ya. Karena dalam perjalanan prosesnya itu akan seperti itu untuk agresif ya. Jadi high risk high return juga ya. Kira-kira kayak gitu. Oke? Nah, kalau sudah mengetahui profil kita, nah ini ada reksadana pilihan-pilihannya ya teman-teman. Yang pertama itu reksadana pasar uang. Ini buat cocok teman-teman yang takut rugi lah gitu ya. Ini cenderung stabil loh teman, bagus ya reksadana pasar uang tuh cenderung stabil. Isi reksadananya tuh biasanya ini kan kita ini ada paket namanya reksadana yang dijalankan oleh manajer investasi. Jadi kita naruhnya di reksadana pasar uang gitu ya. Nah isi reksadananya nanti si manajer investasi itu naruhnya tuh di deposito obligasi yang kurang dari 1 tahun. Returnnya biasanya kecil ya, cuma 4-6%. Mas kalau sama-sama return 4% gitu sama deposito sama aja. Nah bedanya apa sih? Kalau deposito itu ada jangka waktunya teman-teman ya. Deposito itu ada jangka waktunya. Jadi kadang-kadang waktu kita taruh deposito tuh gak bisa ambil kapan kita mau gitu. Nah tapi kalau misalnya reksadana kita taruh itu kita bisa ambil kapanpun kita mau, ibaratnya gitu. Bedanya dengan deposito seperti itu gitu ya teman-teman ya. Resikonya sangat rendah nih teman-teman. Nah contohnya apa sih reksadana pasar uang? Jadi ini kayak kita beli apa ya, McDonald kali ya, paket Happy Meal gitu ya, atau Hokben itu paket 2 gitu ya. Kamu mau paket 1 paket 2 nih, bedanya apa? Yang ini ada ayam, ini ada burger gitu. Jadi kalau kita milih reksadana pasar uang juga macam-macam ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di Bibit ya, bibit.id ya. Bibit.id, saya klik di sini aja ya. Ini teman-teman bisa buka nih bibit.id ya. Kalau misalnya ini sini, ini bagus banget ya teman-teman ya. Ini saya lagi di Bibit ya. Wait. Nah kalau di Bibit itu teman-teman buka bibit.id. Nah itu ada produk ya, ada reksadana pasar uang, obligasi, saham. Nah ini contoh yang pasar uang nih, teman-teman bisa klik di sini. Gitu ya. Nah ini paket-paket Happy Meal-nya nih. Teman-teman mau beli paket yang mana? Sukor Invest Money Market Fund, Batavia, atau Spring. Nah ini teman-teman bisa klik lagi nih teman-teman ya. Ini 1 tahun terakhir ini yang digerakkan oleh namanya manajer investasi gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau diklik ini teman-teman bisa bongkar lagi nih, bisa baca lagi ya. Jadi selama 1 tahun terakhir nih bisa diklik ya, 1 tahun terakhir. Jadi paket ini bisa menghasilkan 5,2% nih teman-teman ya setahun ya. Gitu ya. Jadi kalau kita beli paketnya ini Sukor Invest Money Market Fund, ini manajer investasinya siapa nih coba ya. Nah ini kan paket ya. Ini yang gerakin adalah manajer investasi namanya Sukor Asset Management gitu ya teman-teman, gitulah. Jadi kita beli paket yang ini, yang jalanin adalah, yang ngelola adalah Sukor Asset Management gitu ya cara membaca sederhananya ya. Oke. Nah ini ada tulisan ini apa sih teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya CAGR ini komponen anual. Jadi ya tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama jangka waktu 1 tahun terakhir. Yang ini aja yang ini ya, yang penting ini yang ini nih. Expense ratio itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Jadi expense ratio itu kayak bagi hasil untuk si manajer investasi ini teman-teman ya. Jadi nanti kita bagi hasilnya lah, kira-kira bagi hasilnya untuk si manajer investasinya adalah 1,1% lah gitu ya. Nah yang bagus berapa mas? Yang bagus itu kalau saya tonton ya kalau bisa di bawah 1% ya teman-teman ya.
Nah, ini ada tingkat resiko. Nah, ini kalau AUM ini adalah ini ya, jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Jadi ini jumlah orang yang beli itu kira-kira 7,4 triliun nih. Jadi orang-orang di seluruh Indonesia 7,4 triliun nih. Ada yang belinya 1 juta, 100 juta, ada yang belinya 1M, 2M gitu ya kira-kira. Nah, jadi gini, ini maksudnya apa? Jadi AUM ini kalau ada orang, dan berarti kan Sukor Invest Money Market Fund ini ada 7 triliun ya, yang mempercayakan kepada manajer investasi Sukor Asset Management gitu. Artinya ini orang banyak yang percaya sama dia gitu ya. Artinya ini bagus atau nggak bagus gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau misalnya AUM-nya kecil berarti masih baru atau belum dipercaya gitu ya. Nah, yang bagus berapa? Kalau bagus tuh di atas 1 triliun ya katanya sih teman-teman ya. Atau di atas 300-400 miliar lah ibaratnya gitu ya. Oke, nah ini juga ada hitungan-hitungan nih teman-teman. Nah, ini bank kustodian nih apa? Nah, ini bank kustodian adalah bank yang mendapat persetujuan OJK untuk menyimpan dana investasi kamu termasuk dividen dan mewakili kamu menjadi nasabahnya. Jadi intinya gini teman-teman, ini uang bukan ditaruh, uang kita nggak dikasih ke manajer investasinya ya. Dia hanya ngelola, uang kita tuh dipegang sama bank kustodian ini gitu lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini kalau bank penampung apa nih? Bank penampung digunakan bank kustodian untuk menerima dana hasil penjualan ke rekening kamu. Jadi nanti kamu akan dikenakan biaya transfer oleh BCA. Jadi kalau misalnya kita mau ambil duitnya nanti ditransfernya lewat BCA gitu ya. Mantap ya teman-teman, terus kita bisa hitung loh mesin waktu reksadana. Contoh misalnya ini ada rutin per bulan nabung per bulan ya. Kalau kita nabungnya 1 juta sebulan gitu ya, kira-kira maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah misalnya 5 tahun lalu kita nabung setiap bulan 1 juta. Hari ini kita dapat uang itu 70 juta gitu teman-teman ya. Ya kalau seandainya kita rutin 5 tahun lalu gitu ya. Atau kalau misalnya kita nabung sekali nih teman-teman, kita nabung sekali dari 5 tahun lalu kita punya uang 100 juta ya. Kira-kira sekarang jadi berapa sih? Jadi 137 juta ya. Begitu ya. Jadi kita ada keuntungan 37 juta. Jadi kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini ada alokasi asetnya juga ya. Jadi waktu kita beli paket ini kan paket Happy Meal kan isinya ada ayam, ada kentang. Nah, itu isinya apa sih? Jadi dia taruhnya Sukor Invest Money itu ditaruhnya di obligasi deposito setara kas 36,%. Seru ya teman-teman ya. Seru banget ini top holdingnya yang dipegang tuh PT Bank HSBC, PT Bank Jabar dan lain-lain ya. Oke. Terus teman-teman juga bisa lihat fun facts. Ini kalau prospektus ini untuk si namanya prospek, untuk si prospek ini isi detailnya ya kalau teman-teman mau baca ya. Jadi ini penawaran-penawarannya, terus yang kayak tadi ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat sih ini fun fact ini penting juga nih teman-teman ya. Ini kita bisa baca ini isinya apa aja sih, ditaruhnya di mana sih. Sebenarnya tadi udah ada ya, tapi ini apa ibaratnya PDF-nya langsung dari si Sukor Asset Management ya gitu ya. Ini ditaruhnya di mana sih gitu. Penempatannya berapa persen sih? Jadi di obligasi, teman tahu obligasi ya. Obligasi itu kayak utang negara ya. Jadi misalnya pemerintah mau bikin jembatan nih, butuh dana 1M, kamu mau ikutan nggak? Nanti kalau jembatan udah jadi 3 tahun lagi uang kamu kalau naruh 1 juta bisa jadi 1.100.000 gitu ya, karena aku balikin deh sama bunganya ya, sama kupon bunga lah itu ibaratnya obligasi seperti itu. Nah ini juga ada kinerjanya nih teman-teman, kerennya 1 tahun 5,2%, 3 tahun 20% gitu, sejak peluncuran 60%, gokil ya teman-teman ya. Ini seru banget ya teman-teman ya, bagus ya. Bagus banget loh ini reksadana ini ya. Aduh kemana aja ya dulu karena bisnis ya. Jadi kalau bisnis tuh bawaannya kita lupa nginvest teman-teman karena keasikan ya. Masih muda itu keasikan di lapangan teman. Oke, yang berikutnya itu kalau misalnya teman-teman aku siap rugi-rugi dikit lah, itu namanya reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah oke, sekarang kita misalnya kita tipe orang yang nggak apa-apa lah rugi-rugi dikit, gue siap lah gitu. Nah itu teman-teman bisa ambil paketnya itu yang reksadana pendapatan tetap gitu ya. Jadi isi reksadananya itu lebih 80% tuh di obligasi negara. Jadi returnnya tuh lebih tinggi ya daripada reksadana pasar uang ya. Ini kan pasar uang ya. Oke. Ini yang kedua tuh reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi returnnya 6-9% per tahun ya rata-rata ya teman-teman. Nah ini resikonya menengah ya, jadi nilai obligasi juga bisa turun ya teman-teman ya. Gitulah. Ini intinya kalau teman-teman yang rugi-rugi dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini untuk jangka menengah sih teman-teman ya. Oke,
contoh reksadana pendapatan tetap itu apa? Ya ini, Manulife, ABF, Schroder ya. Nah ini coba kita buka lagi bibit ya. Tunggu. Mana ya? Ini bibit.id teman-teman. Nah ini yang obligasi nih kira-kira kayak gini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini 1 year returnnya 5,8%, tinggi juga ya, mantap ya. Nah kita lihat ini aja ya, nanti dia ditaruhnya di mana sih kayak tadi ya. Wih ini mantap ya teman-teman ya. Kalau lihat setahun terakhir berkembang ya. Drawdown ini apa sih? Drawdown itu dari harga tertinggi dia sempat jatuh sampai berapa sih gitulah ibaratnya ya. Ini resiko yang bisa kita siap nggak nih? Misalnya uang kita turun sampai 4,52%. Jadi misalnya kita uang 10 juta berarti turun 500.000 ya. Ya nggak sih? 5%, 250.000 ya. Kira-kira kayak gitu ya. Maximum drawdown adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik rendah sebelum puncak baru tercapai dalam periode tertentu. Jadi dalam periode 1 tahun itu drawdown itu 4,52% gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih, kita sanggup gak sih dengan penurunan kayak gini, kita sanggup gak sih gitu ya teman-teman ya. Oke, ini paket ini siapa nih yang ngelola nih manajer investasinya? Nah namanya Manulife Investment Management. Wah ini ya teman-teman ya, orang-orang tim yang menjalankan mengelola uang kita. Kalau kita ambil paketnya Manulife obligasi unggulan kelas A ini ya. Terus bank kustodian, nanti uang kita tuh ditaruh di mana? Di Standard Chartered ya. Nah berarti kalau teman-teman punya Standard Chartered nggak kena biaya nih kalau nanti mau narik duitnya ya. Keren ya. Terus alokasi asetnya di obligasi pemerintah 38% teman-teman. Dia lebih ke berani di obligasi gitu ya. Oke, seru ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nah yang kedua tuh reksadana saham nih, yang agresif nih teman-teman ya. Jadi bisa 10-20% per tahun, resikonya tinggi. 80% itu ditaruhnya di saham teman-teman ya. Jadi banyak juga di YouTube sih, lucu juga ya. Kalau teman-teman jago saham ya ngapain ambil reksadana saham? Mendingan kita beli sendiri aja, nggak usah bagi hasil sama si manajer investasinya ya, katanya begitu. Atau teman-teman bisa contek reksadana, misalnya reksadana apa nih, kan di sini kan ada nih reksadananya ya. Contoh reksadananya saham itu apa sih? BNI AM, Sukor, Manulife Syariah nih ya. Coba kita lihat lagi di bibit ya teman-teman ya. Di bibit, tunggu. Kalau misalnya reksadana saham tuh di mana ya? Wait. Seru ya teman-teman ya. Nih reksadana saham. Nah ini klik reksadana saham. Paket-paket reksadana saham nih bagi yang teman-teman yang agresif. Wih ini dalam setahun rugi nih. Jadi teman-teman kalau punya uang 10 juta ditaruh di sini dalam setahun nih kita minus ya. Paket yang ini ya. Wah kita lihat yang ini aja deh, Sukor Invest Equity Fund ya. Wah ini bagus nih, Spring Investment ya. 8% setahun ya. Padahal harapannya 10-20% ya. Ini karena kemarin itu kayaknya ya pandemi ya teman-teman ya. Nah ini dia nih teman-teman, kalau nggak kuat ya, ini brak kayak begini nih. Kalau kita beli paketnya yang reksadana Spring ini brak ini. Nah ini yang disebut kalau nggak kuat, waduh uangku kok tinggal udah turun 10% gitu. Uang 10 juta tinggal 9 juta gitu ya. Padahal belum selesai, ingat ya, makanya selalu diingat tuh di YouTube itu juga tuh yang ahli-ahli. Sebenarnya tujuan kita tuh terakhirnya di mana sih gitu. Jadi naik turun tuh biasa dalam bisnis ya teman-teman. Ini drawdownnya sempat 11% nih teman-teman dalam periode 1 tahun ini ya. Gitu ya. Nah ini expense ratio-nya juga cukup tinggi 1,6%. Oke, dan dia taruh di mana aja sih? Nah, ini siapa nih paket ini? Spring tuh siapa manajer investasinya? Rata-rata kalau paket-paket reksadana itu pasti manajer investasi namanya sama ya, Manulife gitu. Spring ya teman-teman ya. Dia bank kustodiannya Standard Chartered. Oke. Alokasi sahamnya tuh lihat nih. Alokasi sahamnya tuh berapa persen tuh? 97% di saham.
Nah, sahamnya apa aja yang dia taruh tuh teman-teman? Telkom, BBNI, ASI, BMRI, Harum, MDKA, Tebik, wah, BBCA, ditaruh di BBCA. Ini kadang-kadang kemarin ada YouTube lucu juga ya. Lah kalau kita mau sekelas reksadana ya kita contek aja, dia Ispring ini cari paket reksadana dan manajer investasi yang jago gitu, terus beli sahamnya apa aja sih. Nah, itu kita ikutin aja beli itu gitu teman-teman ya. Cuma kan kadang-kadang kita males ya mikir gini, udah biarin aja dia yang analisa lah. Kenapa dia beli Astra, kenapa dia beli BBCA, pasti mereka udah analisa gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada reksadana campuran gitu ya. Oke, reksadana campuran tuh ya obligasi ya sahamnya dicampur-campur gitu ya ibaratnya. Terus ada juga reksadana syariah nih teman-teman ya, bagi yang lebih nyaman di yang syariah itu ya ada di sini ya, gitu juga ya. Oke, jadi ini kesimpulannya teman-teman kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang konservatif bisa pilih paketnya tuh reksadana pasar uang ya. Ini bahasa Inggrisnya money market fund. Kalau reksadana pendapatan tetap bahasa Inggrisnya fixed income fund. Jadi teman-teman pernah nggak, kalau teman-teman pernah beli asuransi ya, itu kan biasanya uang asuransi yang kita taruh tiap bulan itu kan untuk menjaga diri kita kalau terjadi sesuatu kan. Sama uang kita kan dikembangkan kalau unit link kan gitu kan. Nah, uang kita dikembangkan tuh di mana? Nah, itu dia kan teman-teman kalau baca polisnya ya suka fixed income equity fund gitu ya. Ditaruh berapa persen. Nah, itu mereka juga ditaruh di reksadana sih. Begitu ya. Correct me if I'm wrong ya. Sama-sama kita belajar ya. Jadi kalau reksadana kita pilihnya reksadana pasar uang, kalau kita konservatif ya ini pilihnya reksadana pasar uang aja. Kalau misalnya takut-takut gitu ya. Ini sama kayak mirip-mirip deposito, cuma bisa diambil kapanpun gitu, 4-6% gitu. Ya kira-kira gitu ya. Makanya kenapa jangan taruh telur di satu keranjang ya, kita banyak ya. Nah kalau teman-teman agresif ya pilihnya yang ini ya, bisa 10-20%. Tapi sekarang ini lagi nggak tahu ya, karena pandemi ini lagi nggak sedahsyat bisa sampai 10-20% ya. Nggak sampai 20% lah gitu ya, nggak sedahsyat itu gitu ya. Reksadana pendapatan tetap, nah fixed income, nah gitulah. Jadi ini tujuannya untuk apa? Ini untuk milih kita karakternya kayak apa. Kita sukanya berani ambil resiko atau kita yang cari yang aman-aman aja, kita berarti milih paketnya yang mana gitu kira-kira ya teman-teman ya. Ada lagi reksadana lain kayak reksadana terproteksi sama reksadana indeks gitu ya teman-teman, ini ngikutin indeks ya. Kayak LQ45 dan lain, dia beli sahamnya di LQ45 aja gitu ya. Itu terserah aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Reksadana itu kalau di buku tunggu ya. Ini bukunya nih teman-teman. Ini gila nih, keren nih, bagus ya. Maaf saya harus baca nih. Dosen ya Pak Akidah Sohiha nih, maaf ya, ini Bapak atau Ibu ya. Ini dosen ya teman-teman ya. Pak, thank you ya Pak. Ini bagus banget Pak. Bagus banget nih bukunya, thank you ya. Jadi ini kalau di buku itu dibilang reksadana tuh kayak ibarat kita menikmati gado-gado yang diracik oleh manajer investasi gitu teman-teman ya. Jadi bahan-bahan yang dipilih jika bahan-bahan yang dipilih bagus kayak ketupatnya enak, tahunya enak, maka hasil gado-gadonya enak. Namun bisa aja si manajer investasi itu bikin gado-gadonya tuh pas beli tahunya kok tahunya busuk gitu ya. Itu ibarat misalnya reksadana Sukor ya, reksadana saham yang Sukor tadi, ada satu saham busuk itu jadinya kinerjanya jadi jelek gitu, yang lain bagus, terus dia salah ngambil tahunya jelek, hasilnya jadi jelek gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa berdampak gado-gadonya jadi nggak enak gitu. Jadi makanya saya bilang kayak kita beli paket Happy Meal, McDonald atau paket Hoko Bento atau beli gado-gado gitu ya, bisa jadi gado-gadonya enak, bisa jadi gado-gadonya nggak enak, bisa-bisa paket Hoko Bentonya enak, bisa-bisa pas lagi nggak enak ya nggak enak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa yang terlibat di dalam reksadana teman-teman ya. Yang pertama ada manajer investasi, tentu aja ya, orang yang mengelola uang kita. Nah ini yang selalu dibilang ya, mana ada, ini selalu ya teman-teman, saya dulu juga bingung ya, duduk diam dapat duit itu jadi kontroversi. Mana ada duduk diam dapat duit, itu nggak ada di dunia ini ya. Itu ada teman-teman. Kalau kita jadi investor seperti ini, kita dapat imbal hasil 5% setahun ya. Emang kalau duitnya kita cuma 10 juta itu nggak berasa, tapi kalau kita duitnya bermiliar-miliar, 5% itu berasa banget ya. Duduk diam dapat duit loh teman-teman. Ya itu para investor tuh duduk diam dapat duit ya, emang begitu. Investor saya udah 20 tahun lebih ya. Saya transfer setiap bulan. Itu duduk diam dapat duit loh teman-teman. Jadi teman-teman open mind lah, jangan
ada istilah duduk diam dapat duit itu nggak mungkin, itu mungkin karena itulah sebagai investor. That's why kenapa saya sudah mau berhenti berbisnis, saya udah cukup, saya mau duduk diam dapat duit gitu ya. Yang penting pintar-pintar milih investasinya ya gitu ya teman-teman ya. Ya banyak banget scam, hati-hati ya teman-teman ya. Terus ada istilahnya apert nih, agen penjual reksadana. Nih biasanya yang orang yang jual reksadana ya, bukan orang ya. Itu biasanya ya perusahaan sekuritas ya, ada online ya. Online tuh biasanya Bibit ya. Terus Tokopedia, OVO teman-teman lihat ya. Di iPod juga ada yang jual reksadana. Pokoknya orang-orang yang jual reksadana tuh disebut apert ya. Oke, tentu aja mereka terdaftar OJK harusnya ya. Terus bank kustodian, nah ini bank ini penting ya, karena manajer investasi kita nggak nitip uang sama si manajer investasi, tapi uang kita ditaruh di sini di bank kustodian tadi, ada Standard Chartered, ada BCA gitu ya. Pihak menjalankan fungsi penyimpanan pencatatan. Nah mereka ini juga ngambil fee di situ ya. Jadi makanya kita kalau beli paket reksadana kena fee-nya di manajer investasi juga, di bank kustodiannya juga gitu ya teman-teman ya. Wah mas, mendingan gue ngurus sendiri ya, silahkan aja gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin pengen tahu siapa aja sih manajer investasi reksadana. Tuh ada BNP Paribas. Jadi kalau teman-teman suka nonton tenis tuh ya, Emma Raducanu gitu ya. Si cantik si Emma. Terus ada Roger Federer, kan suka di belakang ada BNP Paribas. Itu ternyata manajer investasi juga. Ini apa sih BNP gitu ya. Kalau mungkin teman-teman lihat Sukor Invest, itu adalah manajer investasi gitu ya teman-teman ya. Ada Trimega, ini yang lagi happening Jarvis ya. Cuma saya telat ya Jarvis nih. Katanya jago banget ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini cara kerja reksadana nih teman-teman ya. Jadi intinya ada manajer investasi. Ini kita nih sebagai investor ya. Kita mau duduk diam dapat duit kan. Kita mau duitnya, tapi yang ngelola siapa ya. Nah itu kita beli paket namanya reksadana ini. Ya. Ini, wah ini kebalik ininya ya. Oh iya benar. Sorry. Benar ya. Jadi si manajer investasi itu bikin paket-paket yang isinya itu tadi macam-macam ya, reksadana pasar uang, pendapat tetap, dia kayak bikin paket-paket hoka-hoka bento, terus kita milih mau yang mana nih paket hoka-hoka bentonya gitu ya. Nanti dia yang ngurus ya teman-teman. Nah dia ini yang beliin saham, obligasi, deposito berdasarkan paket-paket yang dia udah bikinin gitu ya. Nah udah kita nanti pilih mau yang mana gitu ya. Makanya sesuai dengan profil kita tadi ya. Oke, yang ini di sini ada bank kustodiannya gitu ya, yang uangnya itu nggak dipegang manajer investasi. Kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya mempermudah ya teman-teman ya. Ini juga saya mempermudah banget dari buku ini ya. Entah berapa kali saya sebut buku Pintar Reksadana ini terbaik sih menurut saya dari semua buku reksadana yang saya pernah baca ya. Nah ini dia sekarang, fungsinya apa sih mas sebenarnya? Jadi fungsinya itu untuk mencapai impian kita nih tanpa bekerja. Bagi teman-teman yang udah bisnis puluhan tahun dan sekarang nggak mau bekerja lagi, ini sepertinya bisa jadi pilihan ya. Jadi karena ini kan di luar sana masih banyak kontroversi tentang robot-robot yang ini abu-abu legalnya seperti apa. Kalau teman-teman benar-benar mau legal ya, ini namanya reksadana ini ya teman-teman ya, karena dia udah OJK gitu ya. Oke. Untuk mencapai, jadi fungsinya tuh mencapai impian kita dengan tidak bekerja. Karena kita mempercayakan kepada manajer investasi yang mengelola dana kita gitu ya. Jadi sebenarnya aset kita yang bekerja gitu ya teman-teman ya. Yang kerja tuh manajer investasinya. Kita bos bro. Kita bos nih bro. Yang kerja manajer investasi gitu ya. Nah yang perlu Anda lakukan ngapain nih? Sebenarnya gampang. Tinggal jadi fungsinya itu untuk ngerancang masa depan kita. Misalnya gini nih, 5 tahun lagi aku mau beli rumah, 5 tahun lagi aku mau beli iPhone, 10 tahun lagi aku kalau capek aku mau menikmati uangku dengan nabung sekarang, mulai dari sekarang dikelola sama manajer investasi. Kira-kira 10 tahun lagi pas pensiun aku mau terima uang miliaran, berarti berapa uang yang harus aku kumpulin ya setiap bulannya ya, gitu kira-kira ya. Ini bahasa sederhana gini nih, contoh nih, teman-teman pengen banget nih iPhone 14 ya, bukan iPhone 13 ya, karena yang berikutnya contoh, tahun depan kan mau keluar iPhone 14 nih contoh ya. Tiap kali beli iPhone gak pernah kesampaian nih. Gemes banget gitu contohnya. Gila, tiap kali iPhone uangnya gak ada. Udah gue tahu nih iPhone 14 pasti lebih keren dari iPhone 13. Makanya dari sekarang gue mau nabung gitu ya, mau nabung. Jadi begitu nanti iPhone 14 keluar, gue udah punya duitnya. Contohnya harganya rata-rata iPhone kan 30 jutaan ya. Contoh kita 30 juta. Nah uang anda saat ini, jadi anda punya uang berapa nih saat ini? Contoh aku punya uang 10 juta. Nanti buat beli iPhone berapa
berapa tahun lagi ya saya mau beli iPhone gitu. Uangnya yang saya harus tabung berapa sih gitu ya. Instrumen apa yang dipilih gitu. Gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, contoh ya. Jadi 2 tahun lagi teman-teman mau beli iPhone 14, jadi nyiapin duitnya dari sekarang nih gitu ibaratnya. Nah pertanyaannya adalah setiap bulan aku harus nabung berapa ya gitu ya. Daripada gue taruh di deposito yang kecil, uang gue mau ditumbuhin ya gitu ya, yang lebih besar ya. Nah itu adalah pemilihan instrumennya. Jadi mau naruh di reksadana pasar uang, pas saham atau reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah jadi caranya adalah teman-teman gunakan kalkulator. Jadi kita mau tahu 2 tahun lagi kita mau beli iPhone, dari sekarang saya harus nyicilnya berapa nih, untuk nabungnya berapa gitu lah kira-kira ya. Keren loh ini teman-teman. Jadi kita buka Google ya, kalkulator, pakai kalkulator Indo Premier simulasi pemenuhan impian nih. Ketiknya ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman buka google.com kalkulator Indo Premier nih, ketiknya ya. Simulasi pemenuhan impian. Panjang amat ya. Ini bagus banget ya, ini kalkulator investasi. Ini saya juga tahu dari buku ini guys. Bukunya bagus banget. Oke. Oke, nah ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi contoh nih. Berarti oke, ini tutup aja ya. Nah ini berarti gini nih teman-teman ya. Misalnya, nah ini ya, misalnya kan yang ini ya, aku mau iPhone 14. Harganya 30 juta. Jadi tinggal masukin sini teman-teman ya. Target dana yang inginkan adalah 30 juta. Oke, ini gedein bisa nggak ya? Udah mentok ya. Oke, nggak apa-apa begini. Kegedean ya, ini aja deh. Misalnya kita pengen punya uang 30 juta. Nah, ini inflasi per tahunnya berapa nih teman-teman? Tingkat inflasi itu rata Indonesia. Kita ketik sini aja ya. Tingkat inflasi 3-5%. 2005 sampai 2018 8% ya. Ini terserah teman-teman ya. Kalau inflasi sekarang itu tahun 2020 itu 1,68% kalau salah ya. Nah itu antara 1,8 sampai 8% ya kalau kira-kira ya. Berarti ya anggap aja 1,68 lagi, ngikutin 2020 aja ya. Nah ini dana awal yang tersedia berapa? Teman-teman punya uang 10 juta nih. Ini jangan diapa-apain duitnya ya. Ini buat beli iPhone nanti ya. Jadi kita punya uang segini gitu ya. Dan masukin ya. Jangka waktunya 2 tahun teman-teman ya. Nah kalau kita milihnya instrumen reksadana pendapatan tetap ya. Instrumen reksadana pendapatan tetap yang tadi nih, berarti teman-teman pilih yang mana nih? Reksadana pendapatan tetap contoh. Nah ini ya, teman-teman bisa milih nih. Manulife, obligasi, ABF, atau Schroder. Ini ada di bibit ya teman-teman ya. Oke. Nanti berarti dalam 2 tahun. Nah kalau rata-rata kan 9% ya per tahun ya teman-teman ya. Ini gak pasti ya teman-teman ya. Ini rata-rata aja ya. Kalau kita hitung, nah ini akan ketemu nih teman-teman kesimpulannya. Nah, target dan investasi 2 tahun ke depan tuh 31 juta. Oke, kekurangan dana 19 juta. Jadi dana yang harus disisihkan tiap bulan adalah 730 ribu. Yeay. Jadi 2 tahun ke depan teman-teman kalau udah punya uang 10 juta, nabung tiap bulan itu cukup 730 ribu. Begitu iPhone 14 atau iPhone 15 nya keluar, teman-teman udah punya. Kira-kira kayak gitu ya. Gitu ya. Mas kalau aku nabung sendiri di bawah bantal gimana? Nah itu dirayapin ya. Nah aku kalau naruh di bank, nabung di bank, nah itu kenanya cuma 4% ya. Kayak gitu ya, deposito gitu jatuhnya. Nah ini sebenarnya kan kita pengen uangnya lebih besar gitu ya. Gitu ya. Nah ini juga apa juga nih maksudnya teman-teman ya. Maksudnya gini nih. Oke. Nah ini contohnya. Iya, kalau misalnya kita pakai reksadana pendapatan tetap ya dengan 9%. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih berani nih. Lebih berani tuh dalam arti gini. Mas, aku mau taruh di reksadana yang saham kah? Katanya bisa sampai 20% ya. Kalau lagi pas milihnya tepat, pakai reksadana yang tepat terus 20% setahun dan berturut-turut ya, 2 tahun berturut-turut. Kira-kira itu aku perlu nabungnya berapa sih gitu. Nah, ini teman-teman ya. Kalau teman-teman milih reksadana yang tepat dan
ternyata 20% beneran gitu ya. Teman-teman ternyata cukup nabung itu 568.000 loh gitu. Jadi penempatan memilih reksadana yang tepat itu juga penting juga ya. Itu makanya perlu nanti namanya analisa gitu ya. Nah, karena itu berhubungan dengan tabungan kita ya. Tabungan kita jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, jadi kan 200 ribunya lumayan ya, bisa buat jajan GoFood gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, tunggu nih saya ganti dulu ya. Nah, ini template pertanyaan yang jadi setiap kali itu fungsinya reksadana tuh kita ada nih 5 template pertanyaan nih teman-teman ya. Nah, untuk mencapai impian kita. Jadi fungsi reksadana itu gini, kita mau beli apa sih gitu? Rumah kah? Mau naik haji kah? Atau kita mau buat uang sekolah anak lah gitu ya. Jadi kita ada 5 pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, nanti kita setting gitu ya. Yang pertama adalah kita nih nanti mau beli apa? Harganya berapa gitu ya. Catat. Terus yang kedua, sekarang ini kita uangnya berapa sih gitu ya. Sekarang ini apakah ada 100 juta ataukah mungkin ya aku nggak punya uang sama sekali, sekarang nol, mulai dari nol ya, nggak apa-apa gitu. Terus kita mau berapa lama sih dicapainya? Nah, terus inflasinya berapa? Jadi inflasi itu kan penting ya, karena kan setiap tahun ada inflasi, jadi mengurangi nilai uang kita lah ibaratnya gitu ya. Nah, baru yang kelima tuh instrumen apa sih yang kita pilih? Jadi nanti akan ketemu, sebenarnya tujuannya adalah kita mau tahu nih kita nabungnya berapa sih supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau gitu lah. Oke? Nah, praktek nih sekarang ya. Contoh ya. Misal teman-teman mau beli rumah nih, harganya 3 miliar nih ya. Aku mau beli rumah 3 miliar, harganya berapa ya? Harganya 3 miliar. Sekarang punya uang berapa? Kebetulan aku punya uang 250 juta. Kira-kira aku 5 tahun lagi deh. Kira-kira kalau 5 tahun lagi aku mau beli rumah 3 miliar. Karena aku bener-bener gak mau pakai pinjaman bank, karena bank juga belum percaya sama saya misalnya. Apalagi kita banyak blacklist lah. Ibaratnya pas pandemi kena blacklist, sudah gak bisa minjem bank lagi, gak bisa bayar cicilan lagi gitu ya. Kalau kita pakai bank ya, kalau misalnya kena blacklist atau kita masih muda gitu ya, belum bisa lah gitu. Kalau masih muda kan belum dipercaya, apalagi belum punya bisnis. Nah, inflasi berapa contohnya, instrumen apa yang dipilih? Nah, contoh reksadana pendapatan tetap 9%. Contoh ya, berarti kita pengen punya rumah 3 miliar. Sekarang ada uang 250 juta. Ini contoh aja ya berarti ya. Tinggal masukin aja di sini teman-teman ya. Jadi kita punya uang 3M. Kita pengen punya rumah yang harganya 3 miliar 5 tahun dari sekarang gitu ya. Kita harus nabung berapa? Sekarang ini saya punya uang 250 juta gitu ya. Misalnya contoh. Nah, saya naruhnya di instrumennya namanya di reksadana pendapatan tetap. Nah, itu nanti teman-teman pilih lagi ya paketnya, terserah tuh apa. Oke? Nah, kita hitung nih teman-teman. Begitu kita hitung, ketemulah teman-teman ya. Berarti dana yang harus disisihkan tiap bulan adalah 38 juta rupiah gitu. Waduh, Mas, aku belum sanggup nih kalau sebulan 38 juta. Ya udah, enggak apa-apa. Sekarang umur berapa? 20 tahun kan. Ya udah, enggak apa-apa deh. Umur 30 deh beli rumahnya. Ya udah, nabungnya berarti 10 tahun nih teman-teman ya. Ini kan 250 juta misalnya duit bapak kita gitu ya. Ini kalau dihitung berarti sebulannya kita cukup 15 juta gitu ya. Jadi tiap bulan kita nabung 15 juta. Mas, masalahnya sekarang gini, aku gak punya uang, bapakku gak punya uang gitu. Ya udah, berarti aku gak punya uang sama sekali. Tapi aku pengen punya rumah 3M. Ya udah, ini dibikin 0 ya teman-teman ya. Gitu ya. Berarti selama 10 tahun berarti kita mulai nabung dari sekarang 18 juta gitu. Oke lah teman-teman ya, 18 juta dari sekarang kita nabung hasil bisnis kita bisnis dulu berarti ya. Kita tabung, nanti kita punya rumah 3M 10 tahun kemudian. Itu ya. Ini kalkulator menarik banget ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalkulator itu untuk ya itu. Ya. Untuk apa? Untuk melihat, nanti teman-teman utak-atik sendiri ya. Udah mulai kebayang ya. Jadi kita nggak pakai utang bank lagi teman-teman ya. Kan saya juga lagi mikir gini. Kalau nabung juga, mending kapan beli rumahnya? Mending beli rumah sekarang terus bayar cicilan deh, pakai leasing atau apa gitu ya. Nah, masalah kan ada yang wah nanti jatuhnya riba lah atau apa gitu ya, misalnya contoh itu. Atau ya kalau misalnya anak muda kayak saya zaman dulu pengen punya rumah, susah karena saya uangnya nggak ada gitu. Saya baru mulai bisnis, makanya kita bisa nabung di sini teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti sekali bayar cash loh guys gitu. Jadi dibalik ya, nabungnya dari sekarang gitu ya. Oke? Jadi ini kesimpulannya tadi adalah kalau mau punya rumah 3 miliar, sekarang punya uang 250 juta, berarti 5 tahun lagi kita punya rumah 3 miliar, uang yang harus Anda tabung adalah 38 juta per bulan gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini gimana nih kalau kita naruhnya di instrumennya? Nah, ini pemilihan instrumen nih. Kalau kita milih instrumennya saham, teman-teman lihat ya. Dengan pertumbuhannya 20% ya, kalau tepat ya, maka kita tabungnya nggak sampai 38 juta loh, 25 juta. Nah, ini dia teman-teman. Serunya reksadana nih, bagaimana memilih reksadananya yang tepat gitu ya. Oke? Ah, ini ada warning ya, tidak semua akan berjalan lancar. Karena itu ada istilahnya switching ya. Di reksadana juga ada switching ya. Anda bisa ganti reksadana di tengah jalan, ganti pun belum tentu tepat lagi ya. Oke, nah Mas, aku kalau mau mulai nabung-nabung nanti pakai bibit. Teman-teman bisa lihat ya di deskripsi atau di sini biasanya saya kasih tuh linknya ya. Gimana teman-teman tutorial bagaimana mulai nabung reksadana di bibit, keren banget ya teman-teman. Mungkin ini ada video lanjutannya teman-teman ya. Saya tahu juga dari Om Deddy Kobusher ya, Raditya Dika, juga banyak YouTuber bahas ini reksadana bisa jadi sebagai investor asik lah gitu ya. Istilah-istilah reksadana yuk belajar yuk sebentar aja ya. Ada namanya AUM ya, Asset Under Management. Jadi jumlah total aset reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Yang tadi itu teman-teman ya. Yang ini nih AUM. Nih AUM ya. Nah ini contoh nih kan, ini contoh reksadana namanya Eatspring. Dia total AUM itu jadi dana kelolaannya itu 2,7 triliun. Jadi ada banyak orang total dipercayakan 2,7 triliun kepada manajer investasinya namanya Eastspring di paket Eastspring Investment Value Discovery kelas A gitu ya. Artinya ini dipercaya ya, orang naruh 2,7 triliun gitu ya. Gitu ya. Nah ini fun fact itu adalah selembar informasi tentang reksadana diterbitkan oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi selalu update ya, berisi jumlah dana kelolaan, harga, kinerja reksadana dan lain-lain. Nah ini kayak gini teman-teman. Ini kalau scroll ke bawah ini di bibit.id ya. Fun fact. Nah ini kita bisa baca ya, fun fact ini tiap kali dikeluarin nih teman-teman ya. Nah bisa baca nih. Seru nih kalau teman-teman. Ini nanti nonton YouTube aja ya, cara membaca fun fact gimana tuh banyak ya. Keren ya. Ini kalau udah jadi investor nggak ada kerjaan ya gini ya, baca-baca gini, seru-seruan aja gitu ya. Tuh ya, terus ini ada NAB. NAB itu nilai aktiva bersih. Jadi total aset reksadana setelah dikurangi seluruh kewajiban harus dipenuhi reksadana. Gitu ya. Nah, ini NAB dibagi UP, ketemulah harga reksadana. Jadi NAB ini sebenarnya untuk dapetin nilai harga reksadana yang kita. Jadi reksadana kan paket kayak Happy Meal nih. Happy Meal kan ada ayam misalnya 15.000, kentang 5.000, harus 20.000 gitu ya. Karena dipaketin gitu ya, dipaketin. Itu jadi harganya berapa sih gitu setelah dipaketin gitu. Enggak cuma ayam. Mungkin ayam kalau kentang kan harusnya kalau 15.000 ayam, kentangnya 5.000 harusnya 20.000. Setelah dipaketin jadi 17.000 gitu. Nah, itu bahasa sederhana itu kayak itu ini ya, harga reksadananya NAB dibagi UP, nilai aktiva bersih dibagi bersih per unit penyertaan gitulah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harga paket. Jadi nanti harga paketnya naik misalnya naik. Nah itu kita dapat profit capital gainnya di situ gitu ya. Nah di dalam situ juga udah termasuk kalau misalnya ada dividen gitu ya. Dividen kan misalnya reksadana saham itu ada dividen, ya itu dibagiin di situ teman-teman. Jadi udah kita juga kebagian lah dividen ibaratnya. Ini ada prospektus reksadana, dokumen berisi informasi penting untuk para investor seperti bank kustodiannya apa. Jadi ini benar-benar untuk prospek ya, namanya prospektus ya. Jadi kadang-kadang kan investor kayak kita nih gaya-gayaan pengen tahu kustodiannya siapa sih. Ternyata Standard Chartered gitu. Ternyata masukinnya cuma 100.000 gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya teman-teman ya. Segala sesuatu dimulai dari kecil gitu. Saya juga masukinnya masih kecil sih. Gitu ya. Redemption tuh penjualan unit reksadana. Jadi istilahnya bahasanya kalau jual reksadana namanya redemption. Kalau subscription tuh beli gitu ya, beli reksadana. Nah switching tuh bisa tuker teman-teman. Wah ternyata dalam perjalanan tuker pemain lah gitu. Kayak Lionel Messi capek nih, tuker lah sama Kylian Mbappe gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa di tengah jalan bisa switching ya. Nah cut off time ini waktu yang ditentukan untuk melakukan redemption, subscription, switching. Jika dilakukan sebelum jam 1 maka reksadana dihitung berdasarkan NAB. Jadi kalau transaksinya sebelum jam 1 berarti harga reksadana paketnya hari itu ya itu gitu ya. Kalau setelah jam 1 ngikut yang besok. Terus ada SID Single Investor Way. Jadi kalau kita jadi investor nih teman-teman, kita dapat namanya KTP ya. KTP-nya investor namanya SID gitu ya. Dikeluarkan oleh KSEI ya, Custodian Central Efek Indonesia. Dengan SID ini Anda artinya terdaftar sebagai investor di pasar modal gitu. Ini saya juga udah punya nih, udah lama banget ya. Kalau kita beli saham di iPod dan lain, kita pasti punya ini ya, kartu ini ya, nanti terhubung gitu ya. Gitu ya. Nanti ini fungsinya apa sih? Jadi kita bisa ngeliat portfolio kita ya. Kan uang kita kan masuk ke bank kustodian dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi
portfolio kita kelihatan ya. Misalnya kita beli reksadana di Bibit, di OVO, di Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Itu nanti jadi satu kelihatan semua tuh di namanya di KSI ini dashboardnya nih, akses ksi.co.id. Jadi teman-teman biasanya di email ya kalau udah dapat aksesnya ya. Biasanya ketika kita buka Bibit, ketika kita buka iPod dan lain-lain langsung kelihatan tuh teman-teman ya. Oke, ini cara analisa ya. Ini saya pelajari dari beberapa video dari orang-orang yang terpercaya ya. Jadi pertama itu reksadana pasar uang lebih stabil hasilnya. Jadi kalau teman-teman mau, gue mau cari aman, gue mau beli iPhone tapi nggak apa-apa deh, imbal hasilnya kecil tapi dia stabil. Nah kalau mau stabil carinya reksadana pasar uang, itu lebih stabil ya. Jadi emang kecil tapi stabil gitu. Kalau reksadana saham kan bisa duar bisa dapatnya gede banget, tapi jangan-jangan pas mau beli di hari hanya udah 5 tahun bos mobil, pas jatuhnya saham itu uang kita juga ikut berkurang loh teman-teman ya. Terus dana kelolaan tuh minimal tuh 1 triliun atau 300-400 miliar ya teman-teman ya. Jadi kalau dananya kurang ya, jadi reksadana itu paketan itu banyak yang beli nggak sih? Kalau yang beli dikit ya lama-lama dibubarin loh teman-teman ya. Jadi nggak tahu uang kita hilang atau nggak ya. Saya belum pernah sih sampai dibubarin begitu ya. Terus cari fee manager investasi yang kecil ya, jangan terlalu besar ya. Entah kenapa ya, kalau bagus kayaknya jadi besar gitu ya. Cari yang di bawah 1% teman-teman ya, expense ratio-nya ya. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya memilihnya ya. Nah, tadi sih udah dibahas ya. Jadi kita bisa lihat, nah inilah kita coba kita contoh lagi ya. Mana ya, Bibit. Coba saya mau ini ya. Ini aja deh, Sukorindo. Coba yang lain ya. Manulife, Syariah. Waduh, returnnya lagi jelek ya. Coba discover more. Ini lagi kurang bagus ya sebenarnya. Wah ini nih, Manulife saham andalan, gokil nih, 1%, 24% nih setahun nih teman-teman ya. Kita lihat ya. Manulife saham andalan, gokil nih, bagus banget ya. Setahun terakhir dia 24% nih guys. Coba 3 tahun terakhir berapa ya? 3 tahun terakhir 32%. Berarti setahunnya 10 ya. Tapi setahun terakhir ini year to date dong. Kalau year to date-nya berapa? Wih, gokil nih. Bagus nih 26% nih. Jadi kalau teman-teman naruh uang tahun lalu ya, year to tahun lalu ya, uang 100 juta udah jadi 126 juta nih. Harapannya tahun depan 20% juga ya. Oke. Nah ini nih teman-teman. Tuh kan experience-nya jadi gede ya. Kalau bagus kok jadi jual mahal ya. Kayak jadi bayar manajernya jadi mahal gitu ya. Ya gak apa-apa kalau profitnya gede kali ya. Nah terus dia beliinnya, nah ini dia belinya di ASI. Wah ini dia beli saham ini nih di MMX nih, BBRI, Telkom, MCAS. Wah MCAS nih punya Raffi. Influencernya Raffi Ahmad ya, MCAS. Pasti ini ada salah satu yang melambung tinggi nih. Kayak kalau gak salah Arto ya teman-teman ya, yang melambung tinggi sehingga ikut ngangkat ininya nih. Gitu ya teman-teman ya. Wah keren ya. Wih teman-teman juga bisa filter loh nih. Kita bisa filter ya di sini, mana ya filter? Mana sih? Coba diklik. Nah ini bisa difilter ya. Coba bisa difilter ini berdasarkan apa nih? Contoh returnnya selama 1 tahun. Nah atau year to date ya. Nah terapkan. Nah kita bisa lihat nih. Tuh 26% ya. Tertinggi. Trim. Kalau teman-teman mau milih yang returnnya tinggi setahun terakhir, udah gue ikutan yang ini aja dah. Trim, Manulife, Spring gitu ya. Atau teman-teman mau filternya apa? Contoh filternya yang expense ratio-nya coba ya, yang biaya manajer investasinya rendah aja deh. Wah, Trim makannya tinggi ya. Rata-rata gitu ya, kalau hasilnya bagus pasti biaya untuk manajer investasi gede ya. Ya udah gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman nanti gimana mulainya, sama-sama kita mulai, mungkin ada video lanjutannya. Teman-teman install aplikasi Bibit, terus masukkan kode referralnya Gabut Bank. Nanti teman-teman kalau nggak salah dapat 25.000 ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau mulai nanti mungkin ada video lanjutannya. Ini basicnya dulu. Semoga bermanfaat teman-teman. Sama-sama mari kita melakukan kompon. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.